Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah Studio TV 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait Atom Television Studio, yang mana pada video-video sebelumnya, terutama video sebelum ini terakhir, kita membicarakan terkait Atom Software Control. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait transisi sederhana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan panel-panel lain yang ada pada Atom Software Control. Langsung saja kita lihat pada software Atom Software Control. Pada video sebelumnya kita menjelaskan transisi sederhana menggunakan blok program, preview, dan transition style. Pada bagian bawah kita melihat panel ada switcher, media, audio, dan kamera. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan panel media. Apa saja yang bisa kita lakukan pada panel media. Oke, kita pencet, tekan tombol media. Nah, pada panel media di sini akan terlihat bahwa ada media yang bisa kita gunakan dari 1 sampai dengan 20, yang mana media-media ini nantinya bisa digunakan untuk yang pertama sebagai input. Selain kamera, dari media player ini bisa juga digunakan sebagai input, tetapi bentuk filenya harus gambar atau JPG, gambar dalam format JPG atau PNG. Selain sebagai input seperti kamera dan lain sebagainya, pada media player ini yang kedua bisa berfungsi sebagai upstream dan downstream key, yang nantinya setelah saya menjelaskan panel media ini, saya akan menjelaskan tentang upstream key dan downstream key. Fungsi yang ketiga dari media player ini adalah nantinya akan bisa dipakai untuk mengubah background atau mengubah green screen, yaitu mengatur chroma key dari tampilan yang ada pada tampilan yang ada pada program yang nantinya akan ditayang dan dinikmati oleh pemirsa di rumah. Oke, lanjut. Saya akan mencoba mempraktekkan, saya hapus terlebih dahulu, bagaimana cara mengisi media player. Kita lihat di sini ada drive, ada local library, di mana ada data dan lain sebagainya yang ada pada laptop atau software kita. Nah, pada local library ini saya pencet atau saya tekan pada tombol data, sehingga pada tombol data nanti akan terlihat file JPG atau PNG, picture, gambar yang ada pada folder data. Nah, ketika saya pencet data, saya tekan data, maka gambar yang ada pada data ini adalah yang ada di bawah. Di sini ada beberapa gambar yang bentuknya TIFF, PNG, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba drag and drop. Jadi setelah kita tahu ada gambar atau gambar apa saja yang ada pada laptop kita, maka akan kita drag and drop ke media player yang nantinya akan kita gunakan selanjutnya pada langkah-langkah dalam mengendalikan Atom Television Studio ini. Di sini saya menggunakan logo pen 1, kita drag di sini. Nah, di sini nanti akan muncul, di sini sudah terlihat sudah masuk logo pen 1 pada media player 1. Berikutnya saya akan mengisi media player 2 dengan lower third 1 ini ke sini. Cara menghapusnya juga mudah. Ketika kita tidak menginginkan atau sudah tidak menginginkan jenis
atau gambar yang sebelumnya sudah kita set di sini, tinggal kita hapus saja dengan memencet atau menekan tombol silang di atas media player tersebut. Contoh kita silang, maka media player atau gambar yang sudah kita setting sebelumnya di media player 1 akan hilang. Oke, kita masukkan kembali media playernya karena nantinya akan kita gunakan untuk penjelasan pada kontrol selanjutnya atau kendali selanjutnya. Nah, jadi di sini di bagian kanan juga kita terlihat media player yang sudah kita masukkan, gambar yang sudah kita masukkan, yaitu untuk media player 1 terdapat gambar atau logo Pens di situ. Terus untuk media player 2 di sini terdapat nama atau nama saya, lower third saya di sini. Nah, jadi untuk panel media player seperti ini cara mengoperasikannya, cara menambahkan gambar-gambar ataupun media-media yang lain yang bentuknya tetap gambar dengan tipe file TIFF, JPG ataupun PNG, kita bisa masukkan ke media player yang tersedia 1 sampai dengan 20. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan dari media player yang kedua, yaitu digunakan pada upstream key dan downstream key. Setelah sebelum tadi kita jelaskan bagaimana mengupload atau bagaimana memasukkan media player, file gambar ke media player, maka kita beralih lagi pada panel switcher. Pada panel switcher ini, blok yang belum kita jelaskan adalah blok next transisi, DSK, dan blok yang paling kanan di sini. Nah, sebelumnya saya akan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mulai dari next transisi ini. Bisa next transisi ini adalah kita bisa menggunakannya dengan upstream key. Upstream key nanti bisa kita setting pada palet. Jadi di sini ada palet media player capture, maka kita setting terlebih dahulu di palet, yaitu sebelumnya saya sebutkan apa saja yang ada pada sisi sebelah kanan. Di sini ada palet, ada media player, ada capture. Di mana pada palet ini ada color generator, ada upstream key, ada transisi, ada downstream key, dan ada fade to black. Untuk color generator di sini ada hue, saturation, luminance, yang mana teman-teman mahasiswa sudah tahu apa itu hue ada warna, saturasi adalah intensitas warna, luminance adalah level gelap terang. Selanjutnya adalah upstream key. Nah, upstream key ini yang akan saya tunjukkan, akan saya praktekkan. Selain saya setting di sini ada luminance, nanti luminance dan pattern. Saya akan mencoba yang terlebih dahulu tentang luminance, luma di sini. Di sini upstream key saya setting media player 2, media player 2 key. Jangan lupa untuk pre-multiplied key-nya kita nonaktifkan. Nah, setelah kita men-setting atau mengatur upstream key 1 ini, seperti apa perubahan atau perlakuan apa yang nantinya terlihat pada gambar yang bisa dinikmati oleh pemirsa dengan kita mengatur upstream key. Nah, ketika kita mengatur upstream key, maka nanti kita bisa setting atau atur tampilan yang upstream key tadi pada next transisi. Di sini ada on air, key 1, dan background. Ketika background ini kita tekan, otomatis bukan kita tekan, ini secara otomatis ketika kita mengendalikan Atom software ini akan berwarna kuning seperti itu, menandakan bahwa backgroundnya background digunakan pada layar atau pada kamera yang sedang aktif. Oke, ketika kita menggunakan K, kita tekan tombol K, maka akan terlihat pada kamera yang saat ini saya gunakan kamera 6 dan kamera 5.
Ketika saya tombol K, maka di situ adalah WordPad yang sebelumnya tadi sudah kita setting di media player 2, ya, keluar di preview. Ketika kita pencet atau tekan tombol auto, maka WordPad yang ada pada preview pastinya akan berubah pada program. Oke, kita langsung saja tekan tombol auto. Otomatis yang tadinya kita atur upstream key pada preview, ketika kita tekan tombol key, di sini tombol key-nya berwarna kuning, maka yang sebelumnya tadi ada pada preview akan beralih pada program dikarenakan kita memencet atau menekan tombol auto untuk transisi. Pada next transisi on air juga terlihat bahwa di sini berarti menandakan apa yang upstream key-nya sedang tayang pada program yang dinikmati oleh pemirsa di rumah. Oke, lanjut kita tekan kembali auto, maka on air akan tombol on air akan tidak berwarna merah. Kembali lagi tampilannya menjadi seperti sebelumnya, sedangkan tombol key masih berwarna kuning, sehingga pada tampilan preview masih ada WordPad yang sudah kita atur atau kita isikan pada media player 2. Untuk menghilangkan WordPad pada media atau media player 2 ini, maka kita tekan tombol key 1. Maka key 1 sudah tidak berwarna kuning. Tampilan pada preview sudah tidak ada media player 2 yang kita setting pada upstream key. Itu adalah salah satu cara. Jadi salah satu cara ketika kita menggunakan transisi yang menggunakan auto. Seperti saya sampaikan kemarin, transisi ada yang kita langsung menggunakan cut to cut. Maka langsung kita gunakan saja upstream key tadi. Ketika kita menekan tombol on air, kita tekan terlebih dahulu K1, kita tekan tombol on air, maka otomatis langsung ada pada program. Ketika kita mau menghilangkan, kita cukup menekan tombol on air-nya untuk tidak berwarna merah. Sebelumnya kan seperti ini kan, berarti warna merah, tombol key-nya juga berwarna kuning. Ketika sudah mau menghilangkan atau sudah tidak menggunakan media player atau WordPad tadi, kita tinggal tekan key atau on air-nya kita matikan. Nah, itu langsung hilang. Jadi ketika menggunakan key ini secara default itu akan muncul pada tampilan preview. Selanjutnya ketika kita ingin menampilkan upstream tadi, maka harus kita transisi, kita menekan tombol auto untuk mengubah tampilan preview menjadi tampilan program. Tetapi dengan menggunakan jalur cepat, kita tidak perlu menggunakan auto transisi, tapi langsung kita tekan tombol K1 dan on air. Ini untuk upstream key. Jadi kegunaan salah satu fungsi dari media player. Salah satu fungsi media player berikutnya masih satu ini, yaitu downstream key. Kalau tadi upstream key, yang berikutnya adalah downstream key. Di sini pada bagian sisi kanan tadi seperti saya sampaikan ada upstream key. Di bagian bawah ada, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, ada transisi. Transisi ini ada beberapa jenis transisi, ada mix, ada deep, ada width. Dan deep ini jenis-jenis transisi, ada color 1, color 2. Jadi ada color 1, ada color 2, terus ada width, mana width ini tampilan dari transisi, efek transisi yang mana nanti bisa kita pilih dari beberapa jenis atau macam efek transisi tersebut. Berikutnya kita masuk ke downstream key. Downstream key di sini kita bisa mengendalikan pada blok yang terakhir. Di sini kita lihat ada sebelah kanan ada blok downstream key. Nah, sebelum kita menekan tombol-tombol pada blok ini, terlebih dahulu kita setting pada downstream key bagian sisi kanan.
Di sini downstream key kita pilih rate-nya 1 detik, media player 1. Seperti halnya upstream key, kita nonaktifkan pre-multiplied key. Seperti itu, karena hanya 1 key, 1 kunci, yaitu key 1. Seperti itu. Setelah kita atur, kita bisa menekan tombol di sini, karena tadi kita hanya menggunakan 1 kunci, 1 key, maka nanti kita akan menekan tombol ya DSK 1. Tidak jauh berbeda ketika kita mengatur upstream key. Ya, kita lihat tampilan pada downstream key. Ketika kita mengaktifkan downstream key, kita pencet tie, kita tekan tombol tie, maka di tie itu akan, ketika kita menekan tombol tie, maka akan terlihat logo PANS pada tampilan preview. Seperti itu. Ketika kita ingin menggeser atau mengubah atau memperlihatkan tampilan preview ini, maka kita menggunakan auto untuk kita geser menjadi tampilan program. Ketika tampilan program, pada tombol atau blok DSK on air akan menyala merah. Ini menunjukkan bahwa DSK downstream key yang sebelumnya sudah kita atur sedang tayang pada program. Ketika kita memencet auto, otomatis transisi kembali pada semula seperti ini. Nah, maka tampilan downstream key yang mana kita memasukkan logo PANS itu akan kembali pada tampilan preview. Untuk menghilangkan downstream key, maka kita harus menekan tombol tie. Yang sebelumnya tie berwarna kuning, kita tekan tombol, maka pada tampilan preview downstream key yang sudah kita atur akan hilang. Seperti itu. Jadi untuk DSK2 kurang lebih sama pengaturannya, hanya kita mungkin mengatur tambahan di downstream key. Jadi tidak hanya key 1 tetapi key 2, sehingga untuk pre-multiplied key nanti kita aktifkan. Seperti itu. Yang terakhir yaitu fade to black. Dari fade to black ini, blok yang paling akhir ini ada red, ada tombol fade to black. Red-nya seperti halnya penjelasan red yang lain, bahwa ini akan menunjukkan seberapa lama tampilan tersebut pada yang akan tayang atau ditunjukkan oleh program ataupun preview. Sedangkan fade to black itu adalah menampilkan hitam. Kita coba kita praktekkan ketika kita menekan tombol FTB. Nah, otomatis yang ada pada program akan berwarna hitam. Nah, ketika kita mau menghilangkan, maka kita harus memencet kembali, karena tombol FTB berwarna merah kedip-kedip, sehingga nggak mungkin ketika kita mau memberikan warna hitam pada program itu lama, sehingga harus kita pencet sehingga mengembalikan apa yang tampilan yang pada program itu sudah kembali seperti semula. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini jadi sudah tuntas penjelasan saya terkait panel switcher dan media. Jadi ada panel switcher ini keseluruhan blok dan panel media. Oke, mungkin kemarin ada yang ketinggalan ya. Untuk bagian color ini tidak hanya satu, ternyata ada color 1 dan color 2. Mungkin kita lihat di bagian atas, di sini ada color 1, ada color 2. Ketika kita menggunakan color 1, ketika di sini yang sedang kita yang kita aktifkan atau kita tekan adalah color 1, maka yang akan muncul adalah warna yang kita atur pada color 1. Kita praktekkan color 1, maka yang muncul akan warna kuning. Oke, kita nonaktifkan. Ya. Setelah itu, ketika kita mau menggunakan color 2, bagaimana caranya? Maka tekan dulu shift. Nah, di sini akan berubah. Kalau tadi tombolnya color 1, maka di sini ketika kita pencet shift pada keyboard
laptop atau PC kita, maka tombolnya akan berubah jadi color 2. Ketika kita pencet atau kita tekan tombol color, kita set dulu color 2-nya di sini, warnanya mungkin jangan warna ini biar berbeda. Ya, bagaimana men-setting warna juga bisa seperti ini. Bisa langsung kita pilih di sini warnanya. Kita oke. Nah, di sini juga tampilannya akan berubah. Kembali kita ini dulu, tekan shift, terus kita tekan tombol color 2. Maka yang tertampil adalah warna hijau pada program. Oke. Terus kita kembalikan seperti itu. Nah, insya Allah sudah selesai penjelasan terkait panel switcher dan media. Selanjutnya nanti akan kita jelaskan panel audio dan kamera. Cukup sekian penjelasan saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.